Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Waibatul Maslaha dengan NIM 21032110153. Kelas A, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resum yang telah saya lakukan dengan judul Sifat Biologi Tanah. Nah, pada materi sifat biologi tanah ini, kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, bahan organik, yang kedua, mikrofauna dan makrofauna, serta yang ketiga adalah biologi tanah. Langsung saja, yang pertama tentang bahan organik. Apa sih bahan organik itu? Bahan organik adalah bahan-bahan yang berasal dari limbah tumbuhan atau hewan atau produk samping, seperti pupuk kandang, residu tanaman, kotoran pada saluran air, pupuk hijau, serta sampah kota dan industri. Lalu peranan bahan organik ini ada 3 hal bagi tanah, yaitu memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, serta memperbaiki sifat-sifat biologi tanah. Yang memperbaiki sifat-sifat fisika tanah ini berupa membentuk agregat tanah, memperbaiki kompaksi tanah, mampu menyerap air yang tinggi, serta dapat memperbaiki aerasi tanah. Bahan organik dalam memperbaiki sifat-sifat kimia tanah ini berupa sebagai sumber unsur hara, dapat menetralkan keasaman dan kebebasan tanah, meningkatkan KTK tanah, serta meningkatkan ketersediaan hara. Dan yang terakhir, bahan organik untuk memperbaiki sifat-sifat biologi tanah yang berupa sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme tanah, menjaga kesehatan tanah, menambah kandungan humus tanah, lalu sebagai bahan remediasi tanah, sebagai ameliorasi tanah, serta meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Untuk submateri yang kedua yaitu tentang mikrofauna dan makrofauna tanah. Apa sih mikrofauna tanah itu? Mikrofauna tanah adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuhnya yang berkisar dari 0,2 mm, yang menjadi mikropredator bagi mikroorganisme lain, serta menjadi parasit pada tanaman. Contohnya Actinomycetes, nematoda, dan protozoa. Mikrofauna tanah ini ada 2 kelompok, yaitu bakteri tanah dan fungi tanah. Menurut fungsinya, bakteri tanah dibagi menjadi 4, yaitu bakteri dekomposer, bakteri mutualis, bakteri patogen, dan bakteri literotrof atau kemoautotrof. Nah, yang kedua yaitu fungi tanah atau jamur tanah. Menurut kelasnya, fungi tanah ini dibagi menjadi kelas yaitu Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Deuromycetes, dan Basidiometes. Sedangkan makrofauna tanah adalah kelompok hewan-hewan besar penghuni tanah yang merupakan bagian dari biodiversitas tanah yang berperan penting dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Contohnya cacing tanah, rayap, semut dan kumbang, Auribates, mites, dan hewan pengerat. Materi yang terakhir yaitu tentang biologi tanah. Apa sih biologi tanah itu? Biologi tanah adalah sebuah studi mengenai aktivitas mikroba dan fauna beserta ekologinya dalam tanah. Fauna tanah, biota tanah, atau edafon adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut organisme yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di dalam tanah, atau sedimen organik di atasnya. Aktivitas organisme tanah ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu iklim, tanah, dan vegetasi. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu berupa tekstur, agregasi dan struktur, pori dan biji tanah, aerasi dan drainase tanah, pH tanah, KTA dan KTK tanah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resum materi tentang sifat biologi tanah. Apabila ada salah kata maupun kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.